Halo Kak Rita. Hai, Lagi apa Kak? lagi persiapan liturgi Natal sekolah minggu. Oh gitu ya. Hari ini kita melayani loh. Oh iya, Kak Risma udah datang? Mana ya? Hey, halo, apa kabar kalian? Hai, Pada Kak. ngapain kok kumpul-kumpul? Ini loh Kak, lagi persiapan liturgi Natal sekolah minggu. Kalian lupa, kan kita hari ini melayani untuk anak sekolah minggu. Oh iya, Yuk, siap-siap kita yuk. Ayo. Shalom adik-adik sekolah minggu, shalom mama papa. Ketemu lagi dengan Karisma dan pastinya ditemani dengan sahabat kakak, dengan Kak Mega dan Kak Arihta. Adik-adik, walaupun kita masih di dalam online ibadahnya, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Mana adik-adik tetap semangat kan? Iya Kak. Oke, Karisma mau tanya kabar dulu deh buat adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Karimun? Luar biasa, berkat Tuhan melimpah. Apa kabar adik-adik dari GKPS Tiban Maranatha? Luar biasa. Apa kabar adik-adik GKPS Nongsa? Sehat. Yeay. Apa kabar adik-adik GKPS Sungai Panas? Sehat Kak. Lambaikan tangan ya, luar biasa semuanya. Karisma juga mau ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang minggu ini ataupun hari minggu ini dan bulan Desember ini yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat kalian, panjang umur, sehat, tambah pintar dan takut akan Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Yuk sekarang kita mau beribadah. Tema minggu kita hari ini adalah bersiap-siap. Minggu Advent kedua kita bersiap-siap untuk menyambut hari kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Sudah siap memuji Tuhan? Siap Kak. Sudah siap? Siap Kak. Are you ready? I'm ready. Kakak Risma ajak bangkit berdiri semuanya, yuk kita bernyanyi, kita mau nyatakan haleluya ku memuji Tuhan. Kesudahan dan bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
sukacita? Amin. Kita mau angkat pujian lagi. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik kita mau angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Luar biasa adik-adik sekolah minggu. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Ya adik-adik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Walaupun adik-adik masih berada di dalam rumah, kita memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan ada di sekitar rumah adik-adik, di hati adik-adik. Ayo adik-adik, kita angkat pujian ini, sing haleluya. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita mau bernyanyi haleluya kepada Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing
Kami anak-anak-Mu saat ini ingin memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami siap, bahkan kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat kami, adik-adik sekolah minggu GKPS, sehingga kami benar-benar Tuhan bertumbuh. Kami benar-benar takut akan Tuhan, walaupun dalam masa COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa turun atas kami satu persatu. Dan biarlah Tuhan, adik-adik sekolah minggu boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Amin. Ya adik-adik, kita mau bernyanyi bagi Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Masih sukacita? Ya Kak, sukacita. Masih semangat? Semangat. Ayo Karisma ajak kalian bangkit berdiri, ajak mama papa semuanya yang ada di rumah untuk menari bagi Tuhan. Ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Ayo adik-adik, mari kita menari bagi Tuhan. Kita mau sambut kelahiran Tuhan dengan penuh sukacita. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. luar biasa ya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan titah ataupun hukum Taurat yang pertama. Nah ini akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dari GKPS Batam. Yang pertama yaitu dengan bahasa Simalungun, dengan Nesya Boru Purba, dan bahasa Indonesia oleh Nadine Purba. Kita persilahkan untuk adik-adik membacakannya. Titah naparlobei, audo jawaban naibatamu, nini naibatata, lang maloho mar naibata nalegan, sobali ahu. Amen. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, suruh Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku selain aku. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, ada satu lagi loh adik-adik. Kita ini kan mau menyambut Natal. Walaupun ya memang kita nggak bisa merayakannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini agak beda ya Natal kita. Tapi percayalah, sukacita Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah sekarang kita mau dengarkan satu pujian persembahan dari Kak Rahel Boru Sihotang yang berjudul Oh Holy Night.
Gitu dong. Terima kasih Kak Rahel. Tuhan Yesus memberkati talentanya Kak Rahel. Kiranya bisa melayani terus ya di sekolah minggu. Amin. Oke, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Benar. Kita rindu ya. Siapa yang rindu? Siapa yang udah siap? Saya Kak. Semua siap? Siap Kak. Oke, kita siapkan Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Samas Herlina Turnip dari GKPS Tiban Maranatha. Yuk kita angkat pujian, Tuhan aku rindu. Mari adik-adik, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita rindu, kita siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Oke, adik-adik, saatnya lah kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Herlina Turnip dari GKPS Tiban Maranatha. Halo adik-adik sekolah minggu, masih semangat ya? Masih sukacita? Tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, ayo melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur, kami boleh beribadah meskipun dari rumah saja. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, curahkan Roh Kudus untuk mengajari setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Baik
Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Markus. Markus pasal yang ke-13 ayat 33 sampai 37. Yuk dibuka Alkitabnya. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Yang sudah dapat katakan yes. Oke. Mari kita baca ya adik-adik ya, ikuti dari rumah ya. Baik, demikian firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, sampai demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, masih ingat gak firman Tuhan minggu yang lewat? Tentang apa ya? Ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Temanya Tuhan akan datang. Sekarang siapa yang tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya? Ada yang tahu? Gak ada ya. Tak satu pun yang tahu kita. Apakah besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan? Gak ada yang tahu adik-adik. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Tahu gak adik-adik? Arti berjaga-jaga itu apa ya? Ya, siap sedia, kapan saja siap, begitu ya? Oke, adik-adik sekolah minggu, pernah gak adik-adik mendengar kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana di Alkitab? Sudah ya? Oh, belum? Coba kita simak dulu video yang satu ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu."
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, adik-adik. Adik-adik sudah melihat video tadi. Ada 10 gadis. Mereka sama-sama membawa pelita mereka, lampu mereka. Sama-sama membawa pelita, sama-sama membawa lampu mereka. Tapi apa yang membedakan 5 gadis bijaksana tadi, adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya, gadis bijaksana tadi membawa lampu mereka, pelita mereka, dan juga menyiapkan minyak mereka. Benar sekali. Sehingga ketika Tuhan mereka datang, mereka boleh masuk ke dalam pesta itu. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak siapa yang dimaksud dalam video tadi? Siapa Tuhan itu? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus. Kapan Tuhan datang, kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Caranya bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan adik-adik sekolah minggu, anak-anak Tuhan? Kalau kita lihat video tadi, boleh kita melihat gadis yang bijaksana. Siapa yang di sini yang mau menjadi anak-anak yang bijak? Pasti semua mau. Anak-anak yang bijaksana selalu berjaga-jaga. Selalu apa? Berjaga-jaga. Selalu bersiap-siap. Sama seperti kalau adik-adik mau ujian. Apa yang adik-adik siapkan? Belajar. Ya kan? Mengulang mata pelajaran adik-adik. Kalau sekarang dalam kelas kita ini, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kalau nanti Tuhan datang yang kedua kalinya, kita didapati Tuhan dalam kebaikan, ya, apalagi dalam kesetiaan, apalagi dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan datang adik-adik, Tuhan menemukan kita menjadi anak-anak yang disukai Tuhan. Caranya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus berjaga-jaga. Mari kita terus mempersiapkan diri kita. Bagaimana? Yang pertama adalah tetap berdoa adik-adik. Adik-adik harus tetap berdoa. Membangun komunikasi dengan Tuhan. Jadi adik-adik jangan hanya berdoa mau makan ya, tapi kita harus senantiasa berdoa, mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan beri kepada kita. Kita harus bersyukur meskipun saat ini masih corona, belum bisa beribadah di gereja, di sekolah minggu, tapi Tuhan masih berikan kita kesehatan. Jadi anak-anak Tuhan semangatnya terus menyala-nyala, minyaknya terus terisi, dia nggak pernah menyerah adik-adik. Apalagi ya selain berdoa ya. Ya, yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang rajin baca firman Tuhan? Ayo tunjuk tangan yuk. Wow, banyak ya. Banyak yang rajin. Memang seharusnya harus rajin baca firman Tuhan, supaya kita tahu melakukan yang baik, supaya tahu kita apa yang Tuhan mau. Caranya bagaimana? Ya dengan membaca firman Tuhan adik-adik. Jadi biasakan membaca firman Tuhan. Coba dulu dibaca nanti di rumah. Mazmur 119 ayat 9. Kakak akan bacakan buat adik-adik di rumah ya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mengapa kita harus rajin membaca firman Tuhan? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik, kalau kakak mau ditemuin
hati dalam keadaan baik, kelakuannya bersih, rajin baca firman Tuhan. Sehingga setiap hari kita terus berjaga-jaga. Seperti yang kakak sampaikan tadi, kita gak ada yang tahu. Tapi semangat kita, kesetiaan kita, menanti Raja kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus, tetap dalam kesetiaan kita, tetap dalam ketaatan kita, tetap berdoa, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk terus berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan mendapatkan kami dalam kesetiaan kami, dalam ketaatan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada amin? Amin. Iya, firman Tuhan bilang kita harus bersiap-siap. Bersiap-siap apa Kak Risma? Bersiap-siap untuk menyambut kelahiran Juru Selamat. Oke adik-adik, pernah dengar nggak sih pasukan tentara? Mereka selalu siap sedia dimanapun, kapanpun. Nah adik-adik juga harus segitu ya. Ketika dikatakan, ayo gitu, siap Kak, gitu, siap mah. Mana suaranya? Coba Kak Karisma mau lihat. Ayo adik-adik. Siap Kak. Woi luar biasa. Yuk sekarang kita mau nyatakan, kamulah Laskar Kristus. Bangkit berdiri semuanya dengan sukacita, dengan semangat luar biasa. Yuk. Adik-adik Laskar Kristus ya. Mulai sekarang adik-adik adalah Laskar Kristus. Sekarang kita mau membacakan ayat hafalan. Mana Alkitabnya? Dibuka ya. Kita buka ayat hafalan dari Markus 13 ayat 33 yang berisi, hati-hatilah dan berjagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Sekali lagi ya. Markus 13 ayat 33 yang isinya, hati-hatilah dan berjagalah sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Amin. Oke adik-adik, kita mau menyatakan betapa Tuhan sangat baik. Kita mau mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah kita rasakan baik lewat nafas kehidupan
lewat berkat-berkat, lewat makanan, lewat kebutuhan yang sudah tercukupi. Kita mau nyatakan, kita mau memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah dipegang persembahannya? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami sudah di penghujung acara ibadah kami. Terima kasih Kau sudah memberkati dari awal, pertengahan, hingga kini kami akan mengakhiri juga. Itu semua karena kasih Tuhan. Bapa yang maha baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, benda mati ini menjadi hal yang berguna, dan kiranya Tuhan memberkati juga tangan-tangan yang mengelolanya nanti Tuhan, sehingga itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga orang tua kami Tuhan, yang menjadi saluran berkat buat adik-adik kami, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, memberikan hati dan pikiran mereka, bahkan memberikan diri mereka kepada Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganup, pasada urnami, asetorang ganup, sengboy dalam nami, salakahana torsa, dophama somanami, torang agehuja. Amin. Bapak terima kasih. Sudah selesai, jabat tangan bersama, belum boleh jabat tangan ya, salam cincin aja deh sama mama papa, ucapkan selamat hari Minggu mama, selamat hari Minggu papa, selamat hari Minggu adik-adik. Dan kita mau nyatakan lagu ini Horas Bey Mahita. Horas Bey